Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam pembahasan materi ekonomi. Dan kali ini kita akan membahas tentang penghitungan GDP real, GDP nominal, dan GDP deflator. Kita tahu bahwa GDP atau Gross Domestic Product atau dalam bahasa Indonesia Produk Domestik Bruto atau PDB adalah nilai barang jasa yang diproduksi suatu negara dalam suatu periode tertentu yang dihasilkan oleh warga negara di dalam negeri ditambah dengan warga negara asing yang bekerja di negara tersebut. Sedangkan warga negara yang berada di luar negeri itu tidak masuk. Itu konsep GDP. Nah, untuk menghitung GDP itu ada 3, yaitu GDP real, GDP nominal, dan GDP deflator. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah menghitung GDP real. Dalam menghitung GDP real, produksi barang dan jasa dihitung dengan harga tahun dasar. Jadi barang dan jasa itu yang dihitung adalah tahun yang bersangkutan, ya. Kemudian barang dan jasa tahun bersangkutan dan harga tahun dasar. Harga tahun dasar berarti harga tahun sebelumnya. Jumlah produksi menggunakan tahun yang dicari. Misalkan mencari tahun 2019 berarti jumlah produksi pakai tahun 2019. Kemudian dikalikan dengan harga barang di tahun dasar atau tahun sebelumnya. Berarti harganya pakai harga tahun sebelumnya. Berarti kalau tahun sebelumnya dari 2019 berarti kan 2018. Rumus GDP real tahun 2019 berarti output tahun sekarang berarti tahun 2019. Output itu berarti jumlah. Jumlah ini jumlah. Di sini ada 2 barang, yaitu mobil sama sepeda motor sebagai contoh. Berarti jumlahnya ini. Yang mobil 110, kemudian yang sepeda motor 320. Karena ini jumlah tahun sekarang. Kemudian kali harga output tahun dasar. Berarti harga. Ini harga mobil, harga sepeda motor. Karena pakai tahun dasar berarti pakai tahun 2018, pakai tahun ini. Ya, ini kalau GDP real pakai tahun yang sebelumnya atau tahun dasarnya di sini. Yaitu di sini 50.000 dan 10.000. Sehingga untuk GDP real untuk mobil kita hitung jumlah mobil yang dihasilkan di sini 110 dikali dengan harga mobil tahun dasar. Harga mobil tahun dasar berarti tahun ini yang 50.000 kali 50.000. Kemudian jumlah sepeda motor yang diproduksi tahun 2019 atau tahun sekarang ya 320 tahun yang dicari. Jumlah sepeda motor yang dihasilkan ini dikalikan dengan harga sepeda motor tahun dasar berarti kali ini 10.000. Nah, kemudian ini dikalikan untuk output mobil dikali dengan harga tahun dasar ketemunya 5.500.000. Kemudian untuk output sepeda motor dikalikan dengan harga tahun dasar ketemunya 3.200.000. Sehingga GDP real tahun 2019 adalah 8.700.000. Jadi intinya untuk GDP real adalah output tahun sekarang atau tahun yang dicari dikalikan dengan harga barang tersebut pada tahun dasar atau tahun sebelumnya. Kemudian GDP nominal. Produksi barang dan jasa dihitung dengan harga tahun yang dicari atau tahun tertentu atau tahun terakhir. Jumlah produksi tentunya menggunakan tahun yang dicari dikalikan dengan harga barang di tahun tertentu atau tahun yang dicari atau tahun terakhir. Contoh, di sini kita akan menghitung GDP nominal tahun 2019. Di sini ada 2
output yaitu mobil sama sepeda motor. Kita mau menghitung GDP nominal 2019. Berarti jumlah barang mobil ini 110 ya, dikalikan dengan harga output pada tahun yang dicari atau tahun sekarang. Berarti dikalikan dengan 55.000 ini. Berarti 110.000 dikali 55.000. Kemudian untuk output sepeda motor, jumlah yang dihasilkan outputnya sepeda motor adalah 320 dikalikan dengan harga sepeda motor pada tahun 2019, pada tahun yang dicari atau tahun sekarang, yaitu 12.000 US dollar. Ini ketemunya yang mobil 110 kali 55.000, 6.050.000. Sepeda motor 320 kali 12.000 US dollar. Ketemunya 6.050.000 ditambah 3.840.000. Ketemunya 9.890.000. Nah, kalau kita bandingkan, GDP nominal itu lebih tinggi daripada GDP real. Kenapa? Karena GDP nominal itu tidak memperhitungkan inflasi, sedangkan GDP nominal itu memperhitungkan inflasi. Dan artinya apa? Kenaikan harga. Kalau menggunakan tahun 2018 ini, harga tahun 2018 mesti GDP-nya akan lebih kecil, GDP realnya, karena harganya kan belum naik. Sedangkan kalau GDP nominal itu kan pakai tahun yang dicari atau tahun terakhir, itu kan harganya sudah naik, sehingga GDP nominal mesti lebih tinggi daripada GDP real itu kalau terjadi inflasi. Kemudian yang ketiga adalah GDP deflator. GDP deflator merupakan rasio. Rasio itu perbandingan antara GDP nominal dengan GDP real. Rumus GDP deflator adalah GDP nominal dibagi GDP real kali 100. Tadi sudah kita hitung GDP nominalnya kan lebih tinggi, yaitu 9.890.000. Sedangkan GDP realnya lebih rendah, yaitu 8.700.000. Kali 100. GDP deflatornya adalah 113,68 ya, persen. Nah, artinya apa? Di sini berarti menunjukkan terjadi kenaikan harga sebesar 13,68%, atau boleh dikatakan ini tingkat inflasinya. Sehingga GDP deflator itu juga berguna untuk mengetahui tingkat inflasi yang terjadi di suatu negara. Demikianlah pembahasan mengenai GDP real, GDP nominal, dan GDP deflator. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.